Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in, amma ba'du. Teman-teman sekalian, hari ini saya ingin bukan memperkenalkan juga, tapi ingin mereview atau mau apalah istilahnya sebuah buku yang sudah sangat kita kenal dan legendaris, yaitu buku Iqra. Ya, buku ini adalah buku yang paling banyak ya dipakai untuk mengajar mengaji di seluruh Indonesia. Kenapa saya ingin membahas tentang buku Iqra? Karena hampir di masjid-masjid, TPA ada yang menyebutnya TPA, Taman Pendidikan Al-Quran, ada juga yang menyebutnya TPQ ya, Taman Pendidikan Al-Quran. Ada yang pakai Ki ya, tidak masalah gitu ya. Kalau di daerah Yogyakarta itu pakai A ya, TPA. Tapi untuk beberapa daerah lain ada yang lebih menggunakan huruf Ki ya, Taman Pendidikan Al-Quran pakai huruf Ki ya. Tapi itu tidak masalah ya, mau TPA atau mau TPQ, yang penting ngaji ya. Nah, terkait dengan buku Iqra ini disusun oleh Kiai Haji As'ad Humam ya, yang berupaya untuk menggairahkan atau menyemangati atau memberantas ya buta baca tulis Al-Quran ya. Beliau ingin anak-anak Indonesia ini bisa membaca Al-Quran, mudah dalam belajar membaca Al-Quran. Mengapa menjadi sangat penting ya? Ya karena dulu ketika orang belajar Quran kan mulai dari mengenal hurufnya harus hafal dulu tuh. Alif, kemudian dieja, alif fathah a, alif kasroh i, alif domah u, a, i, u. Nah, tapi dengan adanya buku Iqra ini tidak perlu mengeja. Maka ada 10 sifat buku Iqra ini di bagian belakang ya. Langsung CBSA, privat atau klasikal, modul asistensi, praktis, sistematis, variatif, komunikatif, fleksibel. Tapi kita nggak bahas itu. Yang menarik lagi, kalau teman-teman beli buku Iqra, ada yang covernya hitam kayak begini ya. Ada juga yang warna-warni per jilid. Jadi kalau yang warna-warni per jilid saya nggak ada bawa contohnya ya. Yang warna-warni per jilid itu untuk usia TK. Jadi kalau usia TK itu bentuknya berwarna-warni per jilidnya. Itu maksudnya supaya lebih ceria, lebih semangat lagi anak-anak untuk membaca Quran. Tapi kalau anak-anak usia SD ya, biasanya yang praktis pengennya beli yang satu tapi lengkap, jilid 1 jilid 6 langsung jadi satu bundel kayak ini buku Iqra lengkap jilid 1 sampai jilid 6. Nah, kalau teman-teman beli yang modelnya bukan warna hitam ya, kadang-kadang ada juga Iqra dilengkapi dengan juz amma gitu. Ada satu kekurangannya ya dibandingkan yang itu. Dan kadang-kadang juga teman-teman yang ngajar TPA atau TPQ itu kadang-kadang nggak sempat atau ya nggak tahu juga gimana gitu. Padahal Kiai Haji As'ad Humam itu ketika menyusun buku Iqra ini ya itu sudah dibantu guru TPA-nya itu. Kalaupun guru TPA-nya itu tidak sempat dilatih atau ditatar terkait tentang prinsip dan metodologi Iqra itu sebenarnya bisa membaca sendiri ya, karena ini sebenarnya terbuka juga gitu ya. Yaitu apa? Itu kalau setiap awal jilid itu pasti ada tulisan petunjuk mengajar jilid 1. Ada lagi petunjuk mengajar jilid 2. Jadi setiap awal jilid itu ada petunjuk mengajarnya di situ. Ada ini petunjuk mengajar jilid 2. Ada petunjuknya di situ. Jadi yang jadi masalah adalah guru yang mengajarkan buku Iqra ini ya, ustadz-ustazahnya ini nggak membaca petunjuknya, sehingga kemudian tidak tercapai target yang diharapkan dari Kiai Haji As'ad Humam ini. Jadi harapannya kalau kita baca petunjuknya, oh ini targetnya yang harus dicapai ya. Kenapa? Karena ada beberapa banyak permasalahan di TPQ ya, yang kemudian orang mengatakan pakai Iqra outputnya jelek, hasilnya kurang bagus atau bagaimana. Perlu kami luruskan bahwa semua metode itu sama. Jadi keberhasilan
seseorang dalam belajar membaca Al-Quran itu tidak hanya dilihat dari sisi metode saja, tapi juga dilihat dari sisi gurunya, bagaimana kualitas dari gurunya, ya, apakah gurunya bacaan Qurannya sudah bagus, apakah gurunya memahami metode. Kemudian yang kedua yaitu bagaimana dengan metodenya sendiri, apakah metodenya sudah tersusun dengan rapi, bertahap atau tidak. Kemudian yang ketiga ini adalah masalah manajemen pembelajarannya. Ya, masalah manajemen pembelajarannya itu gimana nanti tahapan ujiannya, bagaimana dengan tahapan peningkatan kualitas gurunya. Ini manajemennya memang harus bagus, manajemen TPQ-nya itu. Artinya kesuksesan itu tidak hanya dilihat dari satu sisi saja. Anak saya belajar Iqra sampai sekarang ngajinya nggak bagus. Nah, yang jangan, masalahnya bukan di Iqra-nya, mungkin dari guru yang mengajarnya atau masalah manajemen TPQ-nya, ya gitu. Jadi kita perlu memahami. Nah, yang ingin saya kupas lagi adalah satu tadi itu. Ini petunjuknya dibaca. Belum lagi kemudian sebenarnya di Iqra itu juga banyak dijelaskan, ya, bedakan khususnya di bagian panjang pendek itu banyak sekali peringatan-peringatan di halaman, yang mana tuh santri itu harusnya menguasai mana yang panjang mana yang pendek gitu. Bacaan matnya itu tuntas di situ. Kalau tuntas baru naik ke halaman berikutnya. Jadi ustazah jangan buru-buru menaikkan ke halaman berikutnya sebelum santrinya paham panjang pendek itu, ya. Jadi konsep panjang pendeknya harus dijelaskan. Dan termasuk yang lainnya itu juga, itu sebenarnya banyak tanda-tanda yang mengatakan jangan dilanjutkan, ya. Walau lancar tapi tak benar maka jangan dilanjutkan, ulangi sampai betul semua. Ya. Ini peringatan begini nih, kadang-kadang ustadz-ustadzah ini nggak memperhatikan. Wah, kasihannya anak ini ngaji ini. Harus di treatment itu. Nah, ayo sekali lagi, nanti besok ya latihan lagi. Jadi tidak apa-apa berulang-ulang lancar, tetapi sekali jalan, daripada nanti kalau sudah tidak lancar, sudah dijilid tinggi, ternyata bacaannya ternyata masih banyak yang salah-salah dan gimana nggak tega juga nurunkan, ya kan begitu. Jadi perlu adanya perhatian dari para ustadz-ustazah semuanya yang pakai buku Iqra, ya. Jadi konsep dia boleh naik atau tidaknya itu harus jelas. Kemudian Kiai Haji Asad Humam juga mengatakan bahwa setiap santri ketika sudah lulus, ya, jilid 6, ya, maka tidak disuruh baca juz amma. Ini yang kadang-kadang ada buku Iqra dilengkapi juz amma. Jadi seakan-akan habis baca Iqra dia harus baca juz amma dulu. Padahal bacaannya di juz amma itu secara tajwid itu banyak yang berat, ya. Secara tajwid banyak yang berat, dan mereka harusnya ketika mulai dari Al-Baqarah itu nggak terlalu berat. Beratnya di mana? Contohnya, ya, mohon maaf, kalau di juz amma itu ada surat Al-Insyiqaq. Itu bagi anak yang baru jilid 6 itu termasuk surat berat, ya. Ya, idzas samaa'u syaqqat wa adzinat li rabbiha wa huqqat wa idzal ardu muddat wa alqat ma fiha wa takhallat. Itu termasuk berat itu. Termasuk surat Al-Fajr, wal fajr wa layalin ashir. Itu untuk anak yang baru jilid 6 tuh, yang ashir itu agak berat itu, ya. Maka itu perlu ada latihan. Makanya sebenarnya ketika lulus jilid 6 itu dilatih untuk tilawah atau tadarus membaca Al-Quran mulai dari juz 1. Nah, kebanyakan kita itu langsung baca Quran yang gede, ya. Langsung baca juz 1 dari Alif Lam Mim, ya, dari Al-Fatihah kemudian Al-Baqarah, ya, seperti itu. Nah, kita akan menemukan bahwa santri ketika membaca Al-Quran maka nanti dia akan kena masalah di napas. Dzalikal kitabula raiba fihi hudal lil muttaqin. Begitu kan? Apakah ini salah? Enggak, gitu.
Karena kita mengetahui bahwa ternyata di sini ada masalah nafas. Artinya apa? Belajar ngajinya belum selesai ketika lulus jilid 6. Kenapa? Karena secara nafas anak belum siap. Dia belum pas. Artinya ketika membaca itu memang harus satu nafas, kan begitu. Nah, Kiai Haji Asad Humam ya, itu dan tim Tadarus AMM Yogyakarta itu juga sudah punya. Jadi kalau mau belajar bagaimana, nah ini sudah ada mushaf yang dibuat per juz. Ya, mushaf dibuat per juz ya, 30 juz. Kalau 30 juz tebalnya segini ya. Mushaf per juz. Nih. Ya. Untuk di Min Yogyakarta 2, ya tempat penelitian saya waktu itu santrinya disuruh belajar pakai ini. Walaupun ada juga yang ya karena bukunya mirip dengan Iqra gitu, nggak mau bawa buku yang ini gitu, maunya bawa Quran begini ya. Tapi ternyata nggak bisa. Mudah-mudahan ya gurunya paham kenapa harus pakai ini ya. Jadi di sini ya saya lihat di sini ya, mungkin teman-teman bisa lihat ada garis, ada titik ya. Ini menunjukkan di mana dia harus berhenti, di mana harus memulai. Jadi namanya al-waqfu wal ibtida. Jadi tempat berhenti dan tempat memulai. Jadi banyak di sini ya. Saya ambil contoh yang ayat 4 saya bacakan. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaik. Boleh berhenti di situ. Ulang lagi, ada titiknya di sini, kemudian mengulangnya di sini ya. Titiknya di sini, mengulangnya di sini. Bima unzila ilaika wa ma unzil. Boleh berhenti di sini. Ini untuk mengatasi santri kalau napasnya belum kuat untuk panjang, maka di situ. Dan cara berhentinya, cara mewakafkannya itu juga sudah ada sebenarnya di jilid 5. Makanya ketuntasan materi itu sangat penting. Ini buku Al-Waqf wal Ibtida. Sambil tadarusnya ini, sambil juga ustadz-ustazahnya mengajarkan nih ya, buku tajwidnya di sini. Ini harus tuntas juga ya, karena ini sebenarnya di dalamnya juga ada materi gharibnya. Ada materi imalah, ismam, nakal, tafsir, saktah, shot yang dibaca sin. Ini ada di sini. Ya. Hanya dengan enggak ya, saya lagi sedang tidak jualan. Ya. Ini. Jadi semua ini yang ada di sini ini saya ya belinya langsung di AMM Yogyakarta ya. Apa itu AMM? Angkatan Muda Masjid dan Musola ya. AMM Yogyakarta, alamatnya di Kota Gede ya. Ini markasnya Iqra di situ tuh. Jadi teman-teman yang ini karena diterbitkannya di sana di AMM Yogyakarta ya. Kalau di Kota Gede Yogyakarta ya saya sarankan teman-teman ke sana ya. Nanti kapan-kapan nanti kita akan bahas lagi tentang Iqra klasikal ya. Nah, terkait dengan al-waqfu wal ibtida ini juga agak lebih mudah mushaf yang ini. Ya. Siapa kok bisa sih menentukan itu berhenti dan nyambungnya di mana? Nah, ini ada di sini nih. Ya, kalau kita tidak menggunakan yang ini, ya, kita menggunakan mushaf yang biasa, ya langsung mushaf yang besar, mohon maaf ya. Ini santri harus diajarkan ini. Ini kalau berhenti di sini mulainya di mana, kalau berhentinya di sini mulainya di mana. Ini sudah dibuatkan kamusnya ya, kamus al-waqf wal ibtida yang disusun oleh Masya Allah, Kiai Haji siapa ya? Kiai Haji Muhammad Basori Alwi Murtado ya. Ini buku ini sudah cetakan ke-28 bulan Juni 2009. Saya nggak tahu kalau yang terbitan yang terbaru berarti udah cetakan yang keberapa ya. Dan semoga ini menjadi pahala buat beliau, Masya Allah. Nah ini ya terkait dengan, nah sekarang ya kalau yang ini per juz ya, di tahun 2016 kemarin nggak salah nih saya beli 2016 ya, Al-Quran Iqra. Di sininya ada tulisan ini ya, lanjutan buku Iqra 6 edisi terbaru. Ini kerjasama dengan Depot Iqra AMM Yogyakarta, kerjasama dengan Cordoba Iqra ya.
dengan penerbit Cordoba dibuat Al-Quran. Ada di sini Al-Waqfu wal Ibtida, ya, panduan cara berhenti dan memulai kembali bacaan dengan menggunakan kaidah bergaris. Al-Quran ini sebagai lanjutan dari buku Iqra 6 yang telah disusun oleh almarhum Kiai Haji Asad Humam yang diterbitkan oleh Depot Iqra AMM Yogyakarta. Ya. Kalau tadi kan garis-garis, kalau yang ini ya ini kayak stabilo begitu ya. Nah, jadi sini juga disampaikan. Nah, kalau memang tadi merasa bahwa ketika anak nggak ini dengan buku yang ini ya, ini karena ini juga tulisan tangan ya, tulisan tangannya sebenarnya cukup jelas dan bagus juga ya. Istri saya juga senang membawa mushaf Al-Waqf wal Ibtida ini karena ini juga membantu, artinya tidak perlu membawa berat-berat mushaf ketika dinas ya. Istri saya perawat dinas di rumah sakit, jadi biasanya bawanya yang kecil-kecil ini per juz ya. Itu juga untuk bantu ngecek hafalan juga. Istri saya biasanya senang bawa yang per juz ya. Tapi kalau ada yang mau kaidah Al-Waqf wal Ibtida, sudah ada mushaf Qur'annya dalam rapi Al-Waqf wal Ibtida. Nanti bisa di Gramedia, waktu itu saya sempat lihat sudah ada juga ya dijual ya di Gramedia. Tapi kalau mau ke Depot Iqra Yogyakarta juga bisa ya. Nah, ini sudah ada di sini. Artinya ketika selesai jilid 6 itu bukan berarti pembelajaran selesai. Tidak gitu. Dan saya rasa mungkin teman-teman di seluruh Indonesia ini buku Iqra ini dijual di mana-mana, ada. Ya, tapi yang ininya ya. Ini kenapa ini kecil-kecil praktis, maka namanya tajwid praktis ya. Karena saya sudah baca buku ini dan ini ternyata materinya sangat praktis sekali. Baik teman-teman, hari ini mungkin kita sharing terkait masalah Iqra itu aja. Loh, kok saya bisa ngomong tentang Iqra ini bagaimana gitu. Jadi saya tahun 2014 kuliah di UIN Suka Yogyakarta. Di sana aktif ikut ya di gerakan relawan ngajar ngaji ya, yang dibuat oleh Batko TKA TPA Kota Yogyakarta. Nah, setelah berkecimpung di Batko, kemudian saya jadi relawan TPQ ya, relawan TPA ya. Saya waktu itu diamanahkan ngajar di TPA Tegal Sari apa Tegal Rejo, saya agak lupa ya nama TPA Al-Kahfi. Alamatnya saya agak lupa juga gitu. Ini nggak lama, nggak sampai setahun juga. Cuma di situ sama tim Batko relawan banyak di training, jadi saya ikut trainingnya di Masjid Balai Kota ya di Ponorogo. Nah, di situ ada training dasar untuk ustazah TPA. Di situ saya belajar prinsip metodologi Iqra. Di situ belajar BCM. Nah, ini kapan-kapan kita ngomongin soal BCM juga. BCM itu apa ya? Bermain, cerita, menyanyi. Nah, jadi guru ngaji, guru TPA itu harus bisa bermain, bisa cerita, bisa menyanyi supaya pembelajaran itu hidup, aktif, menyenangkan. Jadi kesan-kesan kalau ngaji pakai rotan dicepuk itu dulu ya. Karena memang TPA sendiri memiliki tantangan ya, apalagi dalam kondisi pandemi. Jadi kalau kondisi pandemi ini pikiran saya, guru-guru TPQ yuk belajar supaya metodenya lebih menarik, supaya metodenya lebih asik. Semoga Allah Subhanahu wa taala cepat ya menyelesaikan atau mengakhiri pandemi ini, supaya TPA itu bisa ramai lagi, ngumpul anak-anak, bisa ngaji bareng-bareng, dan guru TPA-nya itu bisa lebih kreatif lagi, supaya anak cinta dengan Quran, anak-anak cinta juga dengan masjid. Begitulah saya dulu berkecimpung di TKA TPA Kota Yogyakarta. Sempat juga kemudian ujian syahadah satunya di AMM ya. Walaupun waktu itu belum memuaskan, disarankan sama ustadznya untuk ujian lagi itu 2016 ya. Itu kemudian tahun 2016 saya masih terus belajar tahsin gitu. Jadi saya punya harapan kalau nanti bisa ke Yogyakarta lagi, saya mau ngulang syahadah satu saya lagi ya. Yang berat di syahadah satunya ini hafalan, dan justru hafalan ayat-ayat pilihan sama hafalan surat-surat doa sehari-hari. Doa sehari mulai dari doa
paling yang diingat tuh dari dulu cuma doa makan, doa tidur, padahal doa-doa yang lainnya tuh banyak sekali itu yang harus dihafalkan oleh ustadz ustazahnya. Dan ketika menghafalkan doa tersebut itu benar-benar harus ditahqiq. Masya Allah, saya pun kaget ketika itu ujian itu ya. Kawan-kawan, kita baru bahas tentang tahqiq itu gimana dan pengalamannya seperti apa. Jadi teman-teman sekalian yang menggunakan buku Iqra ya, yuk semangat belajar membaca Al-Quran ya. Semoga video ini bermanfaat buat kalian semuanya. Jangan lupa like, subscribe ya. Semoga nanti di video berikutnya lagi kita akan kupas masalah terkait bagaimana mengajar TPQ dan kurikulumnya apa yang harus diajar. Nanti kita ketemu dan bahas lagi di yang lain, termasuk BCM juga ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.